Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita masih bisa diberi kenikmatan, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan yang tiada tara hingga detik ini. Ya, kami di sini dari kelompok 3 mata kuliah fikih ingin mempresentasikan materi tentang kaifiyat tayamum dan etika istinja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angga Aprian Fauzia dan rekan saya Sapira Salsabila. Ya, memasuki materi yang pertama, yaitu sebelumnya mari kita bahas point of view apa saja yang akan dibahas dalam materi presentasi kali ini. Yang pertama yaitu pengertian tayamum. Yang kedua, syarat-syarat tayamum. Yang ketiga, fardu tayamum. Yang keempat, pengertian istinja. Dan yang kelima, cara dan adab istinja. Memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian tayamum. Apa sih itu tayamum? Nah, di sini kita akan membahas tayamum menurut mazhab. Di dalam buku sholat wajib, kata tayamum berasal dari bahasa Arab yang artinya sengaja. Dan dari pengertian tayamum dari syara, yaitu tayamum berarti menyapu muka dan dua tangan dengan debu yang mensucikan berdasar cara tertentu. Menurut bahasa, tayamum bermakna menyengaja. Menurut Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, tayamum yaitu menyampaikan debu yang suci ke wajah dan kedua tangan sebagai ganti mandi atau wudu untuk membasuh anggota tubuh dengan syarat-syarat tertentu. Itu adalah pengertian tayamum. Dan memasuki materi yang kedua, yaitu syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum di sini ada 3. Yang pertama, tidak mendapatkan air. Artinya, apabila seseorang ingin melaksanakan sholat dan dia tidak mendapatkan air untuk berwudu, jadi dia diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Syarat ini berlaku bagi orang yang memang tidak menemukan air atau dalam keadaan yang sangat-sangat genting sehingga dia tidak menemukan air untuk berwudu. Dan yang kedua, syaratnya yaitu tidak dapat menggunakan air. Maksudnya di sini ialah saat dia ingin berwudu, dia tidak dapat menggunakan air itu dalam keadaan dia sakit. Nah, dalam keadaan dia sakit, apabila dia terkena air, maka sakit yang dideritanya akan semakin parah. Jadi diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Dan syarat yang ketiga yaitu khawatir akan terlambat. Sebagian ulama fikih memperbolehkan tayamum bagi seseorang yang khawatir terlambat akan sholat untuk berwudu. Jadi beberapa ulama fikih memperbolehkan melakukan tayamum. Dalam buku Risalah Tuntunan Sholat Lengkap karya Muhammad Rifai, syarat tayamum ialah yang pertama menggunakan debu yang suci. Jadi kita dalam melakukan tayamum itu, debunya itu hanya digunakan untuk 1 kali. Jadi apabila kita sudah melakukan itu di satu tempat, di satu titik, jadi kita saat ingin mengambil debunya lagi, kita harus mencari titik yang lain, jangan menggunakan titik yang sama. Dan debunya itu tidak tercampur sesuatu, jadi masih suci dan masih bersih, tidak tercampur kotoran atau apapun. Yang kedua itu mengusap wajah dan kedua tangan. Yang ketiga terlebih dahulu menghilangkan najis. Yang keempat telah masuk waktu sholat. Dan yang kelima, tayamum hanya untuk sekali sholat fardu. Masuki materi selanjutnya, yaitu fardu tayamum. Di sini fardu tayamum ada 4. Yang pertama,
niat. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Dan yang keempat, tertib. Tertib artinya itu apabila kita melakukan tayamum, semua fardu tersebut tidak boleh dilakukan secara acak. Jadi harus sistematis atau harus berurutan dari niat, mengusap muka hingga mengusap kedua tangan sampai siku. Jadi saat kita tayamum tidak boleh semisal kita mengusap muka terlebih dahulu kemudian kita membaca niat. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus mengucapkan niat, mengusap muka, mengusap kedua tangan sampai siku. Itu artinya tertib. Masuki materi selanjutnya, yaitu pengertian istinja. Istinja dari segi bahasa berarti menghilangkan kotoran. Sedangkan istinja dari ilmu fikih adalah membersihkan diri dari kotoran atau hadas. Kotoran atau hadas yang dimaksud adalah sesuatu yang keluar dari kubul dan juga dubur dengan menggunakan air, batu, dan benda-benda bersih dan suci lainnya seperti tisu kering, kertas, kain bersih, dan lain-lain. Jadi, istinja dapat diartikan sebagai kegiatan yang membersihkan diri dari hadas atau kotoran yang keluar dari kubul atau kubur menggunakan benda-benda suci yang dengan tujuan agar hilang sisa-sisa najis yang menempel di badan. Materi selanjutnya itu cara dan adab istinja. Cara dan adab istinja di sini ada 6. Yang pertama yaitu membaca doa saat masuk kamar mandi. Yang kedua, masuk kamar mandi diawali dengan kaki kiri terlebih dahulu. Ketiga, berjongkok saat buang air kecil maupun besar. Keempat, tidak berlama-lama di WC, cukup hingga buang hajat selesai saja. Kelima, tidak membawa ayat-ayat suci, bernyanyi, dan mencari ilham. Keenam, bersihkan dengan air hingga bersih. Jika tidak ada air, boleh menggunakan barang lainnya. Ketujuh, keluar kamar mandi dengan kaki kanan. Istinja dalam agama Islam hukumnya wajib, sebagaimana hadis dari Anas yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke tempat buang hajat, lalu saya dan seorang pemuda sebaya saya membawakan satu bejana dari air dan satu tombak kecil, lalu beliau beristinja, bersuci dengan air itu. Nah, kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Kami kira sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang lebih jangan dikurangkan, dan apabila ada yang kurang mohon dimaafkan, karena kami hanyalah manusia biasa, tidak terlepas dari khilaf maupun dosa. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.